hari ini yaitu modul 3 yang isinya pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Kalau yang udah hamil, minimal sampean tahu apa yang harus dilakukan ketika punya istri atau tetangga atau saudara yang sedang hamil. Sampai bisa memberikan ilmu ini ke siapa saja. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap tidak pulang setelah tadi mendengarkan yang disampaikan oleh Bapak Abu Daud di langkah pertama. Saya akan melanjutkan ke langkah yang kedua. Tadi di langkah sebelumnya Bapak Ibu sudah dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ya. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu? Yang kelompok Saya. satu isinya cuma 2 orang. Yang satu pulang ya. Masih kamar mandi. Masih kamar mandi. Ya, yang kelompok 2. Ya. Ini kok yang hadir bapak-bapak ya? Ibu-ibunya dari mana? Dari hamil. Hamil. Ada bapak ya. Nanti hasil dari sini sampean sampaikan ke istri atau iya. Atau istri-istrinya Pak ya. Disampaikan ya. Ya. Tetangganya yang sedang hamil. Karena yang kita bahas hari ini yaitu modul 3 yang isinya pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Kalau yang udah hamil, minimal sampean tahu apa yang harus dilakukan ketika punya istri atau tetangga atau saudara yang sedang hamil. Sampean bisa memberikan ilmu ini ke siapa saja. Ya. Nah, karena sudah dikelompokkan jadi 2 tadi, maka kita akan membahas informasi-informasi yang kita dapat tentang ibu hamil itu dari mana saja, gitu ya. Bisa dari tatap muka, bisa dari berita. Saya akan bagi tugasnya. Ini ada tugas nanti Bapak Ibu ini mencari informasi melalui media-media yang ada, baik tatap muka dan atau informasi melalui online. Saya tulis dulu ya, untuk yang kelompok 1 ini nanti membahas informasi melalui tatap muka ya. Informasi ibu hamil atau kehamilan. Yang kedua melalui media cetak atau Oke, ya, paham ya. Jadi kelompok 1 nanti sampean mencari informasi tentang kehamilan atau ibu hamil atau apa saja yang berhubungan dengan kehamilan melalui tatap muka. Contohnya tatap muka itu apa? Tatap muka artinya bertemu secara langsung dengan narasumber. Baik itu pertemuannya bisa arisan, bisa kalau KPM itu ada P2K2. Gosip-gosip tetangga. Atau apa itu biasanya posyandu atau yang lain. Kalau yang kelompok 2 nanti sampean mencari informasi apa biasanya yang informasi apa yang diperoleh melalui media cetak atau online. Ya, baik. Apa? Online itu contohnya kayak apa? Grup WA, ya apa? Google atau yang lainnya. Medsos terutama ya yang paling viral biasanya cepat di medsos. Instagram, Twitter ya. Masa KPM. Instagram dan Twitter ya. Minimal grup WA ya. Semuanya punya hampir rata-rata. Walaupun tidak punya sendiri tapi anak-anaknya kadang punya ya. Bisa dicarikan ke anaknya informasinya nanti ya. Kalau media cetak, koran atau buku atau apa itu majalah, KIA dan lain sebagainya. Oke? Silakan ke kelompoknya masing-masing diskusikan yang sudah saya kasih tadi tugasnya ya.
Setelah itu nanti ditempel ke depan, baru Bapak Ibu menjelaskan apa saja yang diperoleh dari itu. Oke. Silakan berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit ya Bapak Ibu. Ya, masih mencari online nih Mas. Ya, Karena silakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa sambil tanya sambil diskusi nanti ya. Oh ya, kita carikan. Dua ya, contohnya di grup WA itu dapat apa saja kan begitu ya. Ini keluar. Ya berbagi pengalaman. Orangnya di sini. Ya ini Pak. Oh iya, ini memang butuh ini. Nggak tahu caranya Pak. Enggak tahu, saya belum pernah. Sering ikut anu kan, P2K2 kan? P2K2 sering ikut istrinya. Ya, sering. Nganter istri ke apa? Kelas ibu hamil? Pernah? Oh iya. Ditulis semua ya. Oh gitu. Ya, ya. Ini yang kelompok 2 Pak Jafar. Ya. Masih merokok Pak Jafar? Tolong nanti kalau ada keluarganya yang hamil, jangan merokok di dekatnya ya. Kalau bisa berhenti Pak. Ya. Iya. Apalagi bantuan pegangannya dibuat beli rokok. Iya, boleh. Kalau masih kelihatan nanti ada sanksinya loh. Takut lagi jadi takut. Jadi takut ya memangnya. Hindari Pak ya, kasihan anaknya. Oke, lanjut. Mana? Ini ya? Iya. Mana? Mungkin yang betul kayak ini ya. Oh iya benar. Nanti. Salah itu. Tapi ini kan. Nomor 2. Oh, ini bolpennya lupa tadi. Ini spidolnya Pak Ibu. Bisa ditulis di situ ya. Ya Pak, saya tulis Pak. Papannya itu ya. Kalau nomor 1 ada di atas. Iya. Nomor 2 sudah Pak. Kalau di atas di bawah. Tulisannya agak besar ya biar nanti kelihatannya. Ya, habis ini ditempel atau dibawa pulang? Ditempel. Nanti kalau selesai bisa dibawa pulang ya. Oh. Difoto, Nanti dibawa ditempel pulang, di dikasih ke istri-istrinya nanti ya. Katanya tadi istrinya. Ya. Oke. Sudah, Bapak Ibu? Belum. Belum ya. Tulis dulu ya, bagus. Ini masih ini Pak, mencari Pak. Ini nggak tahu bagus-bagus tulisannya Pak. Mitos-mitos itu. Mitos. Ya kalau di Madura memang masih percaya pada mitos-mitos ya. Lagi ibu hamil ini malah takut kalau kalau membunuh semut nanti takut terancam Mati kutu. Kayaknya nanti dijelaskan Pak ya, apa itu ya. Apa saja yang diperoleh di media-media. Kalau di Madura mitosnya termasuk pada yang sakral. Oh iya. Jangan macam-macam kan. Iya benar. Tapi kalau ilmu medis ini bertentangan ya. Iya kayaknya betul kan ya. Pas tidak ngomong, saya biasanya selalu pakai masker. Iya. Ya Pak, Pakai ya. masker dulu ya. Ya. Iya siap. Nanti nomor 1 mitos ya. Iya mitos. Nomor 1 di atas Pak. Jangan sampai nomor 2 ada. Sudah, mungkin kelompok 1 mungkin sudah, kelompok 1 bisa ditempel. Sudah. Ditempel. Silakan siapa yang mewakili untuk kelompok 1? Banyak. Silakan. Dia harus diurip nih ya. Tempel di sini Bu ya, berurutan ya gini ya. Ibu hamil itu bagaimana gitu ya? Bisa Ya, lihat siap. ibu-ibu yang lain berarti itu ya. Oh boleh Pak, asal istrinya nggak kelihatan. Pause dulu deh. Bisa lihat bahaya itu kan. Ya. Yang ketiga Lanjut. itu lebih tahu penanganan Setelah melahirkan. ya setelah melahirkan ini. Cara merawat anak ya? Iya. Lebih Ya, tahu bisa. bagaimana ini berbagi pengalaman cerita ya cerita. Hmm. Jadi melatih cara bagi nafas. Ibu hamil itu kan kadang nafasnya gini Pak. Gitu ya. Apalagi hamilnya udah tua Pak. Nggak teratur ya? Yang bukan nggak teratur Mas, tapi apa ya? Bukan sesak, tapi mungkin bukan sama yang dibawa anaknya ya. Bawaannya. Tuh, bukan sesak nafas ya. Iya. Ya, hati-hati sekarang kalau ngomong sesak nafas.
takut corona. Lanjut Bu, lanjut nanti. Ini yang selanjutnya biar teman saya yang Oh iya, gantian biar ya, Pak, ya. sama-sama. P2K2 itu apa? P2K2 pertemuan peningkatan kemampuan. Jangan lupa. Iya Pak. Yo, lanjut. Selanjutnya dari Posyandu 1, cara mengasuh bayi. Nah, jadi cara mengasuh bayi. 2, cara menyusui yang benar. Nah, Bapak-bapak sudah tahu? Nggak tahu. Tahu. Sama. Biar saya saja nanti. Ya harus tahu, nanti kalau istrinya nggak tahu sampean yang ngasih tahu. Yang tahu itu Nanti kalau kita sudah tahu caranya, kasih tahu ibu kita. Jangan bapak-bapaknya tuh yang nyusuin. Yang ketiga, imunisasi. Iya, itu penting Bu ya. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok pertama. Ini hasil diskusi yang sangat panas tadi Bu. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2? Betul. Kalau Alhamdulillah. ada kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 sekarang tinggal kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 Ya. ditempel hasil diskusinya di sini. Silakan. Ini saya jelaskan hasil dari Kelompok 2. hasil diskusi kelompok 2 yang tentang informasi ibu hamil dari media online, cetak dan sebagainya. Ya. Pertama itu kami memutuskan untuk memberikan poin pertama itu mitos. Karena kita orang Madura biasanya mitos itu sangat kental dengan ibu hamil. Mitos. Sering itu ya dapat dari WA ya? Sering dapat dari WA, kadang Hati-hati. nonton mitos apa fakta apa. Nah, kalau mitos ini contohnya kalau hamil jangan tidur telentang atau makan di depan pintu atau dalam kamar tidak boleh, itu mitos. khusus yang hamil gitu ya? Itu khusus yang hamil. Lalu yang kedua, tips selama hamil. Biasanya banyak itu di media, silakan buka sendiri kalau tidak percaya. Contoh-contohnya? Contoh-contohnya dan sebagainya itu. Ada ya? Nah, bertiga itu pentingnya ibu Apa ya? pantangan ibu hamil. Oh, ada. Sama dengan mitos tapi lebih ringan yang pantangan ini. Misalnya pantangan itu tidur jangan terlalu malam, menjaga posisi perut yang lagi buncit. Keempat, teknik melahirkan. Nah, kalau ini berhubungan dengan sama bidan nanti. Tanya. Ini informasinya dari online. Media online. Kalau dibuka itu khusus yang hamil itu. Itu khusus yang hamil. Lalu yang kedua, tips selama hamil. Biasanya banyak itu di media. Silakan buka sendiri kalau contoh-contohnya dan sebagainya itu. Yang ketiga itu pentingnya ibu pantangan ibu hamil. Sama dengan mitos tapi lebih ringan yang pantangan ini. Misalnya pantangan itu tidur jangan terlalu malam, menjaga posisi perut yang lagi buncit. Keempat, teknik melahirkan. Nah, kalau ini berhubungan dengan sama tidak nanti. Tanya. Informasinya dari online. Media online. Kalau dibuka di sini kan terlalu. Ya. Yang lima itu makan dan minum bagi ibu hamil. Yang nomor 6. Nomor 6 itu operasi sesar. Oh, dapat. Kalau mau yang operasi silakan buka di Google banyak. Ya. Lalu biaya kelahiran. Kalau ikut yang BPJS gratis, kalau yang Iya. monggo bayar sendiri. Di Posyandu ini apalagi ini sudah terpercaya untuk masalah kehamilan. Kalau arisan dan lain-lain itu kadang sumbernya benar tetap muka, tapi orangnya belum tentu ahli, hanya bicara saja itu belum tentu. Katanya. Kemana
kebenarannya, kan begitu ya? Katanya kan begitu. Apalagi hanya ketemu sebentar langsung percaya dikasih informasi apa saja ya. Kemudian untuk yang media cetak ini yang diperoleh mitos-mitos, kemudian tips kehamilan dan lain sebagainya. Ada banyak berita di situ, terutama mitos apa bayinya nanti besar, boleh minum es, ya, dan lain sebagainya. Mitos itu apa nih? Mitos adalah info yang diterima secara turun temurun biasanya, dan itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau lain dengan fakta, kalau fakta itu memang kejadian yang nyata dan Nyata. dibuktikan. Nyata dan realita. Jadi Bapak Ibu kalau dapat informasi sampai saring dulu. Caranya bagaimana? Yang pertama ya, kalau dapat informasi tentang kehamilan, satu yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan apa? Kalau dapat informasi dari media baik tatap muka ataupun ini, Disaring dulu. nah yang pertama jangan mudah percaya. Oh iya, betul. Jangan mudah percaya, ya. Jadi saring dulu. Kemudian cermati sumbernya. Sumbernya apa dulu? Sumbernya adalah kelas ibu hamil kan sudah percaya, V2K2 sudah percaya. Apalagi yang online ini enggak bertemu secara langsung sumbernya, cari yang benar-benar Dipertanggungjawabkan. ya, sudah bagus lah begitu ya. Kemudian periksa keaslian baik video atau Gambar. Dicek itu benar atau salah atau editan atau bagaimana, dicek dulu ya. Kemudian Ya. yang terakhir jangan langsung menyebarkan ke yang lain. Kalau itu hoax atau video Palsu. Saya kira cukup untuk penyampaian saya hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada Pak, sangat jelas. Kalau tidak ada kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu di langkah berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam